Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa dari kelas TKJ 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan transformasi matriks dalam enkripsi dan deskripsi. Nah, pertama-tama, aplikasi matriks sangatlah luas. Salah satu aplikasi matriks yang sangat berguna adalah dalam dunia enkripsi dan deskripsi. Nah, penggunaan matriks dalam membantu penyandian sangat praktis dan mudah tanpa perhitungan yang cukup rumit. Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma Hill-Cipper. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah kita harus mempresentasikan setiap alfabet dengan angka yang habis dibagi dengan modulus 26. Nah, dalam kasus ini yang akan dibahas adalah enkripsi pada pesan teks. Nah, jika ingin menambahkan simbol dan tanda baca, maka dapat disesuaikan bilangan modulusnya. Nah, setelah selesai mempresentasikan angka pada setiap alfabet, nah kita harus menyiapkan matriks yang berisi kunci atau key penyandian. Maksudnya di sini kita menyiapkan matriks di mana matriks ini hanya kita yang mengetahui angka yang ada dalam matriks tersebut. Nah, langsung saja ini merupakan alfabet yang akan dijadikan kata kunci. Di sini juga ada kode sandi yang berupa angka yang mempresentasikan alfabet tersebut. Perlu diketahui dulu bahwa enkripsi adalah pengkajian tentang penyandian dan penguraian atau decoding isi sandi yang berupa pesan rahasia. Kode-kode yang disebut sandi atau cipher, dan pesan yang dikode disebut teks biasa atau plain text, dan sedangkan pesan yang dikode disebut teks sandi. Sebagai contoh, di sini kita akan mengubah kalimat goodbye days akan diubah ke teks sandi dan juga teks sandi yang akan dideskripsi ke teks biasa kembali. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan matriks penyandian atau dalam hal ini adalah matriks transformasi. Nah, di sini kita menggunakan matriks transformasi A, yaitu berorder 2x2 dengan nilai 1, 2, 0, dan 3. Nah, nilai pada matriks ini hanya kita yang mengetahui atau sebagai key. Nah, langkah berikutnya, masing-masing alfabet kita beri nilai numerik yang mempresentasikannya. Seperti misalnya kata goodbye days ini akan kita representasikan ke dalam bentuk angka seperti yang ada pada kolom tadi. Oke, jika sudah kita presentasikan ke dalam bentuk kode sandi atau angka, langkah selanjutnya kita akan mengelompokkan alfabet tersebut dalam kelompok-kelompok yang berisi 2 buah alfabet di dalamnya. Nah, di sini kita akan mengelompokkan kata tersebut menjadi 2 kelompok. Nah, di sini jika kalimat yang dibentuk merupakan kalimat bernilai ganjil, maka di belakang elemen terakhir dari kalimat tersebut ditambahkan elemen dampi. Nah, contohnya ini S merupakan ganjil, maka ditambahkan S sebagai dampinya. Nah, selanjutnya secara transversal kita akan mengkonversikan setiap pasangan huruf yang telah kita beri dampi ke dalam teks biasa. Nah, di sini kita akan konversikan setiap pasangan huruf teks biasa di atas ke dalam bentuk vektor kolom P. Oke, langsung saja. Nah, untuk pasangan huruf G, GO berisi vektor kolom P1 yang berisi nilai 7, 15. Dan untuk pasangan O, D, ada P2 sama dengan 15, 4. Nah, dan untuk BY ada P3 dengan nilai 2, 25. Nah, untuk ED sendiri ada P4, 5, 4. Dan seterusnya sampai mencapai alfabet terakhir dan dipresentasikan ke dalam kode sandi yang berupa angka tadi. Selanjutnya,
Langkah berikutnya adalah kita akan mentransformasikan vektor kolom P tadi dengan menggunakan matriks A yang menjadi K tadi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat, untuk pasangan alfabet G dan O berisi K 12003 dengan vektor kolom P tadi yang sudah diubah menjadi ke dalam angka 7, 15. Nah, di sini kita akan menggunakan perkalian transformasi matriks. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 1 dikali 7 ditambah 2 kali 15 menghasilkan 37 dan 0 kali 7 ditambah 3 kali 15 menghasilkan 45. Nah, 37 modulus 26 menghasilkan angka 11. Sama dengan sebaliknya tadi, 45 modulus 26 menghasilkan angka 19. Nah, proses yang sama akan dilakukan berulang pada alfabet O dan D. Nah, di sini menghasilkan 23 modulus 26 menghasilkan 23. 12 modulus 26 menghasilkan nilai 12. Kita akan melakukan perulangan pada alfabet-alfabet yang telah dibentuk tadi sampai mencapai alfabet SS yang telah kita beri dampi tadi. Nah, jika telah didapatkan angka modulusnya, kita representasikan lagi angka hasil tersebut ke dalam kode sandi. Maka 11 alfabetnya adalah K, 19 alfabetnya S, dan seterusnya. Maka akan didapatkan teks sandi berupa KS, WL, ZW, ML, Y, WEE. Untuk selanjutnya adalah deskripsi menggunakan matriks. Dari proses enkripsi tadi, apabila kondisinya dibalik sekarang, kita memiliki teks KS, WL, ZW, ML, Y, WEE tadi, ini, maka dan matriks kuncinya adalah tetap matriks A tadi yang dijadikan K. Kita dapat mendeskripsikan ulang teks sandi tersebut dengan cara mengelompokkannya menjadi kelompok alfabet beranggotakan 2 huruf. Karena dalam pengerjaan deskripsi ini banyak menggunakan modulus, maka untuk mendapatkan inverse dari matriks K, kita akan menggunakan metode inverse matriks modulo. Nah, yang pertama itu kita akan mencari determinan matriks A. Kita bisa lihat ini merupakan mencari determinan dari matriks A yang menjadi K tadi, hingga didapatkan hasil 3. Nah, selanjutnya inverse modulo. Pada inverse modulo ini, kita melakukan perhitungan 3 pangkat minus 1 modulus 26 sama dengan 3x sama dengan 1 tambah 26. Maka diperoleh 1 tambah 26 per 3. Nah, selanjutnya untuk K diperoleh 1. Nah, diperoleh X sama dengan 9, artinya inverse dari 3 modulus 26 itu ekuivalen dengan 9 modulus 26. Nah, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan matriks inverse tadi, proses yang sama dengan enskripsi yang tadi kita ulangi, maka akan didapatkan plain text semula. Sebagai contoh, kita menggunakan kalimat goodbye days lagi. Pada contoh sebelumnya, didapatkan hasil enkripsi berupa KS, WL, ZW, ML, YW, EE. Nah, di sini kita representasikan lagi alfabet yang didapatkan tadi ke dalam bentuk kode sandi berupa angka yang ada pada tabel tadi. Nah, kemudian kita representasikan lagi pada proses yang sama pada enkripsi, yaitu perkalian transformasi matriks. Untuk KS sendiri, seperti yang tadi, kita melakukan perkalian transformasi matriks dengan 1 dikali 11 tambah 8 kali 19, maka didapatkan 163. Dan 0 dikali 11 ditambah 9 dikali
maka didapatkan hasil 171. Nah, 163 modulus 26 maka hasilnya 7. 171 modulus 26 maka hasilnya 15. Nah, di sini di WL, ZW, ML, YW, dan EE kita akan mengulangi proses yang sama, yaitu peralihan transformasi matriks. Maka akan didapatkan matriks yang berordo 2 kali 1. Nah, di sini dari angka yang didapatkan kita mempresentasikan lagi ke dalam bentuk alfabet. Setelah proses ini selesai dilakukan, maka didapatkan bahwa di sini telah terbentuk kalimat goodbye days kembali. Nah, plaintext yang kita dapatkan dari hasil deskripsi di atas sebelumnya adalah goodbye days. Karena huruf S terakhir adalah dummy, maka kita buang untuk menghasilkan plaintext yang benar. Dan akan kembali ke tulisan goodbye days. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.